ada TBC nggak? Nggak ada. Udah periksa belum? Jangan-jangan kena. Izin pertanyaan dulu Pak. Iya. Vaksin TBC dong Pak. Iya tuh, lagi rame tuh. Gimana? Update vaksin TBC. Vaksin TBC. Teman-teman, COVID kenapa turun? Karena vaksin. Jadi nomor satu, kita mesti tahu secara saintifik penyakit menular yang memakan korban banyak bisa dikendalikan dengan vaksin. Buktinya ya. Kita dulu waktu zaman dulu teman-teman nggak ngalamin, ada namanya penyakit cacar. Itu membunuh banyak orang Indonesia. Akhirnya saya tuh sama Pak Hasan Nasbi, Pak Wamen itu pernah dicacar. Teman-teman enggak. Kenapa? Karena cacar itu sudah sekarang bisa dieliminasi. Karena ditemukan vaksin cacar. Teman-teman semua kita ngalamin COVID. COVID berarti bukan karena pengobatan, bukan karena screening, karena ada vaksinnya. Jadi nomor satu, saya ingin bantu jelaskan ke masyarakat. Hoaxnya tuh banyak banget. Kalau vaksin ini begitu, ada chip segala macam. Itu berita yang tidak benar, tidak ada landasan sainsnya. Vaksin terbukti di seluruh dunia menyelamatkan jutaan orang. Jadi salah kalau dibilang vaksin itu berbahaya. Nomor dua, TBC itu sekarang adalah penyakit menular pembunuh paling banyak di dunia. Ini udah ratusan tahun, 100 tahun terakhir yang meninggal 1 miliar. Nggak ada penyakit yang membunuh sebanyak itu. Sekarang setiap tahun 1 juta lebih di dunia. Semenit itu 2 yang meninggal. Kita ngomong ini aja mungkin udah 10 meninggal di dunia. Di Indonesia setahunnya 125.000. Setiap 4 menit 1 meninggal. Ya. Jadi ini harus dihilangkan. Dan teman-teman lihat, bukti yang paling saintifik di dunia, begitu ada vaksinnya, turun. Jadi kita mencari vaksin TBC itu seperti apa. Masalah TBC itu penyakit negara menengah ke bawah. Jadi negara maju males kalau COVID dia jumpa. Kenapa? Yang meninggal di negara maju. Di TBC nggak ada di negara maju. Kenanya dengan negara-negara bawah. Itu sebabnya kita berusaha dengan sangat keras menemukan vaksinnya. Vaksinnya sudah ada. Sekarang dalam tahap clinical trial terakhir. Sama seperti COVID, ada clinical trial 1, aman apa enggak? Clinical trial 2, bisa di manusia, aman apa enggak? 3, dia lihat efektivitasnya. Kalau dikasih yang sembuh berapa persen? Nah sekarang Indonesia menjadi tempat clinical trial 3. Sudah jalan, 2000-an lebih sudah disuntikan. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh peneliti-peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Universitas Pajajaran. Jadi yang melakukan itu peneliti-peneliti semua untuk melihat. Kita harapkan kalau bisa sebelum 2029 itu bisa formal diluncurkan. Dan di seluruh dunia ya Pak Menteri? Di seluruh dunia. Enggak ya, Indonesia. Ya. Dan kita harapkan kenapa Indonesia ingin berpartisipasi, karena Indonesia itu pasiennya banyak yang meninggal, kayak tadi saya bilang. Kita waktu malaria nggak ikut, ketemu tuh vaksinnya. Ternyata vaksinnya itu khusus, itu vaksinnya cocoknya buat nyamuk dan pasien genetik Afrika. Jadi vaksin malaria ditemukan hanya cocok buat di Afrika. Indonesia enggak. Indonesia kan banyak malaria juga, enggak sebanyak TBC. Itu sebabnya kita pengen aktif vaksin itu ada clinical trial 1, 2, sama 3. Clinical trial 1 adalah di mana ditentukan vaksin ini aman atau tidak. Jadi udah pasti aman. Sekarang di clinical trial 3 itu ngecek efektivitasnya. Dari 100 yang diobatin, yang sembuh atau yang tidak tertular berapa? Apa 60%, apa 70%, atau 80%. Jadi ini secara saintifik nih, bukan bicara hoax, rumors, gosip. Secara sains, ini vaksinnya sudah terbukti aman. Sekarang dites berapa orang Indonesia kalau dikasih 100% yang sembuh atau 90 atau 80%. Belum ada estimasi apa penyebarannya sampai kapan efektifnya? 100% efektifnya kapan gitu? Sorry, nggak mungkin 100% karena nggak ada vaksin yang 100%. Saya nggak bisa bohong juga. Kita COVID juga nggak semua seorang divaksinasi kemudian nggak kena COVID. Ya. Jadi nggak ada tuh yang bisa bilang, Pak, kita tunggu sampai 100% berluncurkan. Ya itu nggak pernah terjadi dalam sejarah 100 tahun gitu ya. Itu kalau nggak salah mulai sejak November atau sejak Desember tahun lalu. Maksudnya perlindungan apa? Maksudnya perlindungan apa? Takut kalau ada apa-apa? Itu langsung dilakukan pada saat itu juga. Dan sampai sekarang tidak ada sama sekali yang masuk bahwa mereka ada bermasalah. Karena itu tadi,
pertanyaan seperti ini itu banyak dilakukan di clinical trial level 1 yang 3 tahun 4 tahun yang lalu sudah dilakukan. Ini supaya mengedukasi masyarakat juga teman-teman. Bukan kayak kelinci percobaan seperti itu adalah pengaruh yang mau disebarluaskan supaya orang tidak kena vaksin nanti meninggal 100.000 per tahun. Justru kayak ini harus, menurut saya udah terbukti bahwa COVID aja turun di vaksinasi. Kan dulu juga banyak yang bilang ke teman-teman kan, COVID jangan divaksinasi, ada chipnya, ada ininya, ada apa, bioengineering. Justru orang-orang itu yang sangat jahat. Nah teman-teman media mesti mendidik masyarakat. Jangan masyarakat termakan seperti gitu, nggak mau divaksin COVID meninggal dia. Dosa kita tuh ya, kepada masyarakat yang meninggal. Target bebas TBC-nya kapan ya Pak? WHO bilang bahwa di 2030 harus eliminasi. Eliminasi itu harus turun minimal 50% dari pertama kali ini dimulai di tahun 2020. Itu targetnya 2030. Indonesia berapa terbanyak Pak? Indonesia terbanyak nomor 2 di dunia. Jadi bukan paling atas ya paling atas dari sisi terburuk gitu ya. Nomor satu Cina, tapi Cina dalam 5 tahun terakhir udah turun dia tuh. Nomor 5, nomor 6. Sekarang nomor 1 India, nomor 2 Indonesia, nomor 3 Filipina. Kita 1 juta per tahun estimasi yang kena TBC baru. 125.000 yang meninggal per tahun sekarang. Pak, tadi sempat disinggung Pak, Singapura Pak. Salah besar, nggak ada itu pabrik vaksin di Singapura, hoax. Ya. Pabrik vaksinnya ini masih dibikin di Amerika. Karena yang bikin ini perusahaannya namanya kalau nggak salah GSK, GlaxoSmithKline. Nah sekarang dengan kita clinical trial, kita akan Bio Farma kita minta mendampingi supaya bikinnya jangan di Singapura, jangan tempat lain, bikinnya di Indonesia. Pak, tadi sempat disinggung soal akan melibatkan Satpol PP untuk sosialisasi, itu bagaimana Pak? Ya, ini kan idenya gimana bisa nemuin orang kena TBC apa enggak. Ini kan segala macam cara kita lakukan. Karena kan apa tujuannya baik. Saya nggak tahu juga nih wartawan ini ada yang kena TBC apa enggak, udah pernah di-screen apa enggak, belum tentu juga kan, nggak tahu juga. Karena kalau wartawan bilang saya nggak mau di-screen, nah, dia lupa bahwa kalau kita tertular itu bukan hanya kita melindungi diri, lu melindungi orang lain. Kalau ini kena TBC, yang lainnya kan bisa tertular kan tuh, termasuk saya sama Pak Sanasdi. Jadi adalah kewajiban kita sebagai individu dan makhluk sosial bahwa kita harus memastikan diri kita sehat. Nah kadang-kadang kan nggak semua orang teredukasi dengan baik. Ada yang diedukasi dengan wartawan nurut, ada yang diedukasi dengan pemerintah nurut, ada yang mesti jalan-jalan dengan Satpol PP, begitu dia lihat jadi nurut. Sama kayak polisi kan pakai motor pasti suka ngelanggar kan? Apa diimbau sama Menteri Kesehatan nurut, nggak ngelanggar lampu merah, nggak pakai helm. Kan mesti ada polisi yang mendampingi supaya nurut. Nah itu Satpol PP dia begitu, tapi niatnya baik supaya orang screening TBC dilakukan dan dia selamat, dia hidup. Pak, memungkinkan masuk vaksinasi program nggak atau mandiri nanti? Nanti rencana kita, karena ini kan burdennya paling tinggi, meninggal paling banyak dibandingkan malaria, dengue, semua penyakit menular. Ini yang penyakit pembunuh paling banyak. Itu nanti kita akan masukkan program. Cuma itu nanti begitu sudah jadi, insya Allah 2028 deh. Coba saya masih, zamannya saya kan selesai di 2029 untuk bisa meluncurkan. Nah terakhir. Potensi kipinya bagaimana? Apa? Potensi kipi dari vaksin tersebut? Nanti bisa dijawab, saya akan buka deh nanti itu timnya suruh presentasi aja. Bu, presentasi undang wartawan gitu ya, biar puas kan. Kalau saya kan namanya juga bukan ahlinya, saya orang perbankan. Tapi semua hasil temporary research-nya bisa di-share, progresnya seperti apa. Nanti saya minta Ibu Ani coba tolong dipanggil tim penelitinya, kan lebih baik mereka yang menjelaskan kan. Yang saya tahu tidak ada efek samping yang sampai berbahaya, sampai mesti dirawat. Sampai sekarang laporan terakhir kita terima ya. Karena memang sudah dites di clinical trial level 1.